Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai fungsi trigonometri dan grafiknya. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama, Nikadek Diah Meliani dengan NIM 21130111012. Yang kedua ada Niluh Komang Trisna Jayanti dengan NIM 21130111021. Dan yang ketiga, Igede Doni Artadana dengan NIM 21130111050, serta saya sendiri Iwayan Widya Adinugraha dengan NIM 21130111058. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widya Adinugraha dengan NIM 21130111058. Di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi trigonometri. Pengertian fungsi trigonometri. Dalam trigonometri, kita mengenal adanya perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Masing-masing adalah sin theta sama dengan y per r, cos theta sama dengan x per r, dan tan theta sama dengan y per x. Setiap sudut theta akan mengakibatkannya hanya ada satu nilai dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Sehingga terdapat suatu pemetaan atau fungsi-fungsi sin, cos, dan tan merupakan pemetaan dari himpunan sudut kebilangan real seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Keterangan. Gambar yang pertama adalah fungsi sin theta yang didefinisikan menjadi f banding theta sin theta dengan theta elemen bilangan real dengan f theta sama dengan sin theta. Yang kedua, gambar kedua adalah fungsi kosinus yang didefinisikan menjadi f banding theta cos theta dengan theta elemen bilangan real dengan f theta sama dengan cos theta. Gambar yang ketiga adalah fungsi tangen yang didefinisikan menjadi f banding theta tan theta dengan theta elemen b dengan f theta sama dengan tan theta. Untuk b sama dengan r, di mana anggotanya terdiri dari min 3 pi per 2, min pi per 2, pi per 2, 3 pi per 2, dan seterusnya. Artinya, semua anggota himpunan bilangan real selain min 3 pi per 2, min pi per 2, pi per 2, dan 3 pi per 2. Maka fungsi f theta sama dengan sin theta, f theta sama dengan cos theta, f theta sama dengan tan theta disebut sebagai fungsi trigonometri. Adapun nilai sin, cos, dan tan sudut dapat bernilai positif, 0, atau negatif tergantung letak sudut di kuadratnya. Nilai fungsi trigonometri. Dalam menentukan nilai fungsi trigonometri bisa dengan cara menentukan fungsi linear dan fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai variabel yang diberikan ke dalam nilai fungsi. Contoh soalnya yang pertama, tentukan nilai fungsi dari fx sama dengan 2 sin x jika nilai x sama dengan 45 derajat. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 2 sin 45 derajat, f 45 derajat sama dengan 2 sin 45 derajat, f 45 derajat sama dengan 2 sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, maka 2 dikali 1/2 akar 2 akan menghasilkan akar 2. Jadi nilai dari f 45 derajat sama dengan akar 2. Yang kedua itu tentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x kurang tan kuadrat x per sin 2x tambah 2 secant x jika x sama dengan pi per 3. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan sin x tambah cos x kurang tan kuadrat x per sin 2x tambah 2 secant x. Kita masukkan x-nya sama dengan pi per 3. F pi per 3 sama dengan sin pi per 3 ditambah cos pi per 3 dikurang tan kuadrat pi per 3 per sin 2 pi per 3 ditambah 2 secant pi per 3. F pi per 3 sama dengan setengah akar 3 ditambah setengah dikurang akar 3 kuadrat per setengah akar 3 ditambah 2 kali 2. F pi per 3 sama dengan akar 3 ditambah 1 kurang 6 per 2 per akar 3 ditambah 8 per 2. Maka menghasilkan akar 3 kurang 5 per 2 dikali 3 per akar 3. Akar 3 per 5 per 2 dikali 2 per 2 per akar 3 ditambah 8. F pi per 3 sama dengan akar 3 kurang 5 per akar 3 ditambah 8 dikali akar 3 dikurang 8 per akar 3 dikurang 8. Artinya dikalikan dengan sekawannya. F pi per 3 sama dengan 3 dikurang 13 akar 3 tambah 40 per 3 dikurang 64. F pi per 3 sama dengan 43 dikurang 13 akar 3 per min 61. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Nama saya Gede Doni Artadana, NIM 2113011050. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi merupakan gambaran geometri dari sebuah fungsi. Adanya grafik ini memudahkan dalam menganalisis nilai fungsi, jenis fungsi, dan sebagainya. Sedangkan, mengenai grafik fungsi trigonometri yang sederhana tersebut, dapat digambarkan langsung grafiknya dengan jalan mensubstitusikan nilai-nilai X dan Y yang kemudian digambar. Berikut ini transformasi dari grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri secara umum adalah sebagai berikut. Y sama dengan A cos B, kurung buka X plus minus A, kurung tutup, plus minus C. Yang dimana cos merupakan jenis fungsi trigonometri. Lambang dari A besar yaitu amplitudo atau simpangan terjauh. Lambang dari B kecil yaitu banyak gelombang dari 0 sampai 2V. Lambang A kecil yaitu grafik geser ke kiri dan kanan, dan lambang C kecil yaitu grafik geser ke atas dan ke bawah. Grafik fungsi trigonometri dasar. Grafik fungsi trigonometri dasar ada 3, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X, grafik fungsi Y sama dengan cos X, dan grafik fungsi Y sama dengan tan X. Grafik fungsi ini digambar dalam tata koordinat kartesius yang menggunakan dua sumbu, yakni sumbu X sebagai nilai sudut dan sumbu Y sebagai nilai fungsinya. Sumbu X sebagai nilai sudut, panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2VR. Dalam satuan derajat, sumbu ini dibagi menjadi 360 bagian yang setiap bagiannya menunjukkan 1 derajat. Sedangkan dalam satuan radian, nilai-nilai sudut tersebut dikonversikan ke dalam V radian. Sumbu Y sebagai nilai fungsi, skalanya dihitung satu satuan sebagai panjang jari-jari lingkaran. Nah, kemudian terdapat 3 komponen penting dalam grafik fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, nilai maksimum fungsi adalah nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu. Yang kedua, nilai minimum fungsi adalah nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi itu. Dan yang ketiga, periode fungsi yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran fungsi. Berikut ini akan kami berikan gambar fungsi trigonometri dasar, yakni grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Perkenalkan, nama saya Niluh Komang Krisna Jayanti dengan NIM 21130111021. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai grafik fungsi trigonometri dasar, yakni grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Untuk yang pertama yaitu grafik fungsi sinus. Fungsi sinus dasar adalah fungsi Y sama dengan sin X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut, seperti gambar pada slide. Nilai maksimum fungsi ini adalah 1, nilai minimum fungsi ini adalah min 1, periode fungsi adalah 360 derajat, artinya fungsi ini akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Selanjutnya yang kedua yaitu grafik fungsi kosinus. Fungsi kosinus dasar adalah fungsi Y sama dengan cos X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut seperti gambar pada slide. Nilai maksimum fungsi ini adalah 1, nilai minimum fungsi ini adalah min 1, kemudian periode fungsi adalah 360 derajat, yang artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu grafik fungsi tangen. Fungsi tangen dasar adalah fungsi Y sama dengan tan X. Grafik fungsi ini dapat digambarkan sebagai berikut seperti gambar pada slide. Nilai maksimum fungsi ini adalah tak hingga, nilai minimum fungsi adalah min tak hingga, kemudian periodenya adalah 180 derajat, yang artinya fungsi akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Nah, selanjutnya, fungsi trigonometri dasar tersebut dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode fungsi. Fungsi trigonometri sederhana yaitu fungsi trigonometri dengan bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan K dikali sin A dikali X plus minus alpha, Y sama dengan K dikali cos A dikali X plus minus alpha, Y sama dengan K dikali tan A dikali X plus minus alpha. Aturan dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi Y sama dengan K dikali sin A dikali X plus minus alpha memiliki nilai maksimum sama dengan K dikali 1 sama dengan K, nilai minimum sama dengan K dikali min 1 sama dengan min K,
periodenya yaitu 360 derajat dibagi A. Kemudian yang kedua, fungsi Y sama dengan K dikali cos A dikali X plus minus alfa memiliki nilai maksimum sama dengan K dikali 1 sama dengan K, nilai minimum sama dengan K dikali min 1 sama dengan min K, kemudian periodenya yaitu 360 derajat dibagi A. Yang ketiga, fungsi Y sama dengan K dikali tan A dikali X plus minus alfa memiliki nilai maksimum sama dengan K dikali tak hingga sama dengan tak hingga, nilai minimum K dikali min tak hingga sama dengan min tak hingga, kemudian periodenya yaitu 360 derajat per A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah nilai maksimum, nilai minimum, dan periode setiap fungsi. Yang pertama, Y sama dengan 5 dikali sin dikali 3X dikurangi 60 derajat. Yang kedua, Y sama dengan 3 dikali cos dikali 2X ditambah 45 derajat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, Y sama dengan 5 dikali sin dikali 3X dikurangi 60 derajat. Maka diperoleh nilai maksimumnya yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Nilai minimum 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Kemudian periodenya yaitu 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, Y sama dengan 3 dikali cos dikali 2X ditambah 45 derajat. Maka diperoleh nilai maksimum sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nilai minimum sama dengan 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Kemudian periodenya yaitu 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dia Meriani, NIM 2113011012, akan melanjutkan materi mengenai makna dari parameter pada fungsi trigonometri. Sebelumnya, di sini kami menggunakan contoh grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk menjelaskan makna parameter tersebut. Dimulai dari parameter fungsi trigonometri Y sama dengan sin A sin X, seperti pada layar, ketika grafik fungsi Y sama dengan setengah sin X, maka gelombang amplitudo grafiknya akan mengecil sebanyak setengah satuan dari grafik semula. Kemudian ketika grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X, gelombang amplitudonya akan membesar sebanyak 2 satuan dari grafik fungsi awal. Parameter grafik fungsi yang kedua adalah Y sama dengan sin dalam kurung B dalam kurung X min P kurung tutup. Di mana dalam keterangan seperti yang dilihat pada gambar, ketika grafik fungsi Y sama dengan sin X min 3, maka grafiknya akan bergeser ke arah kanan sebanyak 3 satuan. Sedangkan ketika grafik fungsi Y sama dengan sin X tambah 3, maka grafiknya akan bergeser ke arah kiri sebanyak 3 satuan. Parameter grafik fungsi yang ketiga adalah Y sama dengan sin X tambah C, di mana ketika grafik fungsi Y sama dengan sin X tambah 2, maka grafik fungsi akan naik sebanyak 2 satuan ke arah atas. Sedangkan ketika grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dikurangi 2, maka grafik fungsi akan turun atau bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan dari grafik semula. Sehingga ketika grafik fungsi trigonometri dengan parameter Y sama dengan A sin BX min P ditambah C akan menjadi ketika fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X min 2 ditambah 3, maka gelombang amplitudonya akan menjadi 2 kali lebih rapat dari grafik semula, kemudian bergeser ke arah atas sebanyak 3 satuan dan ke kiri sebanyak 2 satuan. Namun ketika fungsi trigonometrinya Y sama dengan setengah sin X tambah 2 min 3, maka gelombang amplitudonya menjadi 2 kali lebih lebar, kemudian bergeser ke bawah sebanyak 3 satuan dan ke kanan sebanyak 2 satuan dari grafik fungsi semula. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan dari penjelasan parameter pada fungsi trigonometri tersebut bisa kita lihat pada gambar yang sudah kami tampilkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan salam Santi. Om Santi 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 Om.